Nasihatin apa? Ibu saya tuh udah umur 67, tiba-tiba pengen nikah lagi. Saya bilang gimana sih ibu tuh gak mikir apa ya? Genit banget sih udah mikirin akhirat. Dia ketemu sama temannya pas reunian terus berpikir mau nikah sama-sama janda sama-sama duda. Saya pikir kok ibu kayak gini banget. Saya dalam hal ini cuma ingin mengatakan kepada anak yang punya masalah gini, ketahuilah di saat ibu meminta kalimat nikah lagi, dia ingin menyampaikan pesan ke antum dengan sebuah kalimat mamah kesepian. Secara natural, secara biologis kalau sudah menopause hasrat seksualnya nggak ada, tapi hasrat batinnya tinggi, butuh teman bicara, butuh berduaan, butuh diperhatikan. Anaknya punya tanggung jawab ke istri masing-masing, tapi ibunya secara psikis enggak. Wajar ibu mau nikah lagi, jangan suzon. Salah satu fitrah kelaki-lakian siap menanggung banyak beban, itu laki-laki. Makanya laki-laki disebut dalam bahasa Arab rojulun. Rojulun itu akar katanya rijlun. Pernah kita bahas ya, rojulun laki-laki, rijlun kaki. Kenapa rojulun alias laki-laki disebut kaki? Karena kaki itu fungsinya menahan beban, bobot yang sebesar apapun. Kalau kakinya kuat, insya Allah dalam hal ini dia tidak akan tumbang. Dalam bela diri kalau kakinya lemah, sengkat dikit jatuh, digebukin selesai. Makanya kaki itu kekuatan. Laki-laki disebut rijlun kaki karena diantara yang harus kita pahami adalah kita ini memang siap menahan beban. Sehingga dalam hal ini ketika kita berada di posisi ibu dan istri, yang harus dipahami kalau kita ada hal yang tidak nyaman baik istri atau ibu, berarti otot kaki kita kurang kuat. Sehingga jangan pernah membenturkan gini, pilih ibu atau pilih istri, karena dua-duanya punya hal yang dipertanggungjawabkan. Satu, istri adalah orang yang kita terikat terhadap perjanjian yang mengguncang ars. Sehingga perjanjian terhadap istri ini disebut mitsaqon ghalidho. Hukumnya berat karena akan dihisap oleh Allah sesuai hadis Nabi, warrajulu ra'in fi ahlihi. Seorang laki-laki kepala bagi keluarganya. Sehingga kenyamanan istri itu mutlak. Bagaimana dengan ibu? Ibu adalah tanggung jawab birrul walidain. Dalam hari ini jangan pernah mengatakan diri generasi sandwich. Saya berada posisi harus membina keluarga, anak saya harus membina dan memperbaiki hubungan orang tua sehingga kayak sandwich. Generasi sandwich ini adalah berada dalam tekanan tapi nggak dapat pahala karena niatnya dalam hal ini selalu menjadi korban. Maka sebutlah generasi birrul walidain, di mana dia punya tanggung jawab untuk keluarganya tapi dia pun tidak bisa lepas dari ibunya. Terus gimana Ustadz? Yang pertama, kuatkan otot kelaki-lakian kita, terima dalam posisi ibu menuntut, istri menuntut. Maka yang pertama kita lakukan untuk urusan nafkah, maka tanggung jawab utama istri. Istri itu lebih berhak dapat nafkah kita daripada ibu. Kenapa? Karena istri terikat dengan perjanjian, kita ambil dari yang namanya orang lain, kita dalam ini bapaknya dan kita ambil. Sementara ibu dibagi-bagi sama anaknya yang lain. Jadi porsi kita kepada ibu birrul walidain, tapi ingat kalau nggak bisa memberi nafkah yang ibu mau karena ibu maunya sama Roni aja yang lain enggak, itu sebenarnya ada pertanyaan atau sebuah permintaan yang sebenarnya efek psikologis. Di balik permintaan ibu yang kekeh, padahal sebenarnya yang lain bisa memenuhi, berarti ada kebutuhan psikis yang belum terpenuhi. Disitulah kecerdasan kita bilang, kenapa sih makan aku harus ini sama itu? Enggak, maunya sama Roni. Berarti satu, ada urusan psikis yang belum selesai. Misalnya jangan-jangan waktu berdua dengan anaknya kurang. Karena di balik permintaan ibu yang kadang-kadang neko-neko, kita harus melihatnya ada aspek psikologis yang enggak kita sadari. Contoh ya, pernah saya didatangi seorang jamaah bilang, Ustadz tolong nasihati ibu saya dong Ustadz. Karena ibu saya kalau nasihat Ustadz mau dengar. Nasihatin apa? Ibu saya itu udah umur 67, tiba-tiba pengen nikah lagi. Saya bilang gimana sih ibu tuh gak mikir apa ya? Genit banget sih udah mikirin akhirat.
Dia ketemu sama temannya pas reunian terus berpikir mau nikah sama-sama janda, sama-sama duda. Saya mikir, oh ibu kayak gini banget. Saya dalam hal ini cuma ingin mengatakan kepada anak yang punya masalah gini. Ketahuilah di saat ibu meminta kalimat nikah lagi, dia ingin menyampaikan pesan ke antum dengan sebuah kalimat, mamah kesepian. Jangan seuzon sama ibu mau nikah lagi, sebab wanita nikah lagi bukan kebutuhan biologis. Secara natural, secara biologis kalau sudah menopause hasrat seksualnya nggak ada, tapi hasrat batinnya tinggi, butuh teman bicara, butuh berduaan, butuh diperhatikan. Anaknya punya tanggung jawab ke istri masing-masing, tapi ibunya secara psikis enggak. Wajar ibu mau nikah lagi, jangan suuzon. Sehingga saya ingin katakan kalau ada ibu niat nikah lagi itu tamparan keras karena kamu cuek. Sehingga apa yang harus kita pahami? Ketika dia minta diperhatikan, maka ajaklah istri. Pertama bilang sama istri, ibu ini bukan beban tapi aset. Kalau paradigma kita akan beban, kita akan lelah banget, akan menyangkap kompetisi. Maka istri akan selalu berkompetisi dengan ibu. Konflik mertua menantu karena masing-masing berpikir kompetisi. Si ibu berpikir kompetisi mencari cinta untuk anaknya, si istri berpikir berkompetisi mencari perhatian dari suaminya untuk supaya nah itu. Maka bilang sama istri, ketahuilah kamu ngerasa aku baik enggak? Tanya. Alhamdulillah bang, abang ini sosok suami yang baik. Dan kamu tahu kebaikan aku itu didikan dari ibuku. Tidaklah bersyukurnya seorang istri dengan hadirnya suami yang baik, yaitu dengan cara berbuat baik sama ibu dari si suami. Yaitu apa? Karena ibu suamilah yang mendidik aku sehingga bisa baik sama kamu. Sehingga istri harus memahaminya, ibu itu adalah bukan kompetitor, tapi dia adalah yang menghadirkan sosok lelaki baik ini. Maka ketika saya dalam tanda kutip ada hak saya terambilkan, anggaplah itu sebagai bentuk wujud terima kasih saya. Sementara buat suami, ketika dia tahu sang ibu minta sesuatu yang lebih, pertama bilang sama istri dalam konteks itu sebagai bentuk perhatian. Tapi ketika kita berada dalam kondisi seperti itu, jangan pernah selalu berpikir membenturkan. Lelaki yang lemah selalu yang pasrah terhadap suatu kondisi sulit memutuskan A atau B. Padahal bisa jadi enggak harus diputuskan, karena memilih ibu sama memilih istri itu dalam kondisi bukan memilih anjing sama ayam, babi sama ayam. Dia harus diakurkan dalam kondisi itu. Makanya saya katakan enggak usah pengen poligami kalau bersikap adil sama dua wanita aja enggak bisa, yaitu sama ibu dan istri. Jadi poligaminya seseorang itu diuji dengan adilnya antara dia dengan ibunya. Dia dengan istrinya sama ibunya. Karena itulah keadilan menyikapi wanita. Karena wanita makhluk kompetitif dan itu bisa nampak dari istri sendiri sama ibu. Karena wanita punya keinginan apa yang membuat dia kompetitif, terutama kompetitif dalam urusan teritori mengatur rumah. Makanya jangan pernah tinggalkan ibu sama istri dalam satu rumah. Kenapa? Karena fitrahnya wanita itu gini, laki-laki hasrat syahwat tertingginya seks. Sementara wanita hasrat syahwat tertingginya adalah rumah dan perhiasan. Apakah kalian menjadikan wanita ini sebagai anak Tuhan sementara mereka diciptakan suka berhias? Maka wanita itu identik dengan perhiasan. Makanya wanita itu senang punya. Yang kedua, wanita senang mengharapkan punya rumah. Makanya hampir balasan terhadap wanita soleh selalu dihubungkan dengan rumah. Seperti misalnya Asia sebagai wanita tertinggi, selalu doanya Robbi ibnili indaka baitan fil jannah, ya Rob bangunkanlah di sisimu istana, rumah untukku. Ketika Khadijah disebut wanita terbaik, dapat salam dari Allah lewat malaikat Jibril, apa kata Allah? Kata Nabi menyampaikan salam dari Allah, fabasyirha bi baitin fil jannati minal qasab la sawba fihi wala nasab. Beri kabar gembira kepada Khadijah dengan istana dari emas, udahlah istana, dapat perhiasan pula yang tidak ada bising, tidak ada rasa lelah. Maka para ulama semisal Ibnu Hajar menyimpulkan kalau laki-laki nggak bisa lepas dari seks dan itu manusiawi natural, kalau perempuan nggak bisa lepas dari rumah dan perhiasan.
Maka kenapa kalau kita ingin membuat supaya para istri minimal antara istri dan ibu nggak ribut, pastikan nggak punya satu rumah diperebutkan. Tinggal di rumah mertua, di rumah ibu, si istri merasa nggak nyaman. Kenapa? Dia nggak bisa ngukir-ngukir rumah, nggak bisa ngecat rumah. Kenapa? Punya ibu sih. Ya udah bingung kan, mau menghias kamar mandi, ini kamar mandinya ibu gitu. Makanya lebih baik tinggal di kontrakan supaya punya otoritas, beri rasa nyaman, tapi ibu juga dapat tanggung jawabnya, diberi nafkahi. Disitulah kenapa dalam urusan menyikapi antara ibu dan istri, dalam hal ini kalau kita ngerasa dan tertekan berarti otot laki-lakian kita belum maksimal. Mampukan saja ya Allah, mampukanlah aku untuk terus berbuat baik. Ya, dan dalam hal ini semakin banyak amanah kita dalam curhatan dari ibu dan termasuk istri, semakin besar pahala kita dan seperti itu. Tapi nggak bisa Ustadz, tetap aja ada hal-hal yang tidak nyaman. Itu lika-liku pernikahan yang kadang tidak diselesai. Jadi gini, jangan berharap dalam pernikahan itu ada konflik yang berakhir happy ending. Karena bisa jadi Allah menginginkan adanya konflik yang gak selesai kecuali dengan kematian kita. Dalam rangka apa? Supaya engkau terus mendapatkan nikmat yang besar saat nanti saat nanti di surga. Karena tidak semua orang pernikahannya semulus yang diharapkan. Jadi kalau kita nih berumah tangga itu jangan berpikir selalu nanti bakal happy ending. Kadang kan rumah tangga itu selalu ada konflik nggak selesai, nikmati aja. Sama seperti kita yang lama-lama biasa gitu, karena ketika tinggal di gurun karena lama-lama panas, lama-lama biasa. Jadi kadang adaptasi kita itu penting untuk melihat kondisi. Kalau kita lihat kayaknya ibu nggak bisa diubah deh, karakter istri nggak bisa diubah. Maka yang kita besarkan ridhonya kita, lapang. Ketika sudah terjadi hal-hal yang tidak nyaman, ya Allah kuatkanlah aku ya Allah. Jangan flight, bertahan, berjuang. Nanti di akhirat disebutkan para ulama ada nikmat yang diperoleh seseorang yang itu adalah sesuatu yang dia tidak dapat selagi di dunia. Dan nikmat itu yang membuat menjadi besar. Bisa gini, ketika di dunia kita melihat kok rasanya kok konflik antara ini, di akhirat tiba-tiba akur. Itu nikmat yang diberikan. Misalnya di dunia rumah kita sempit, pertama kali masuk surga langsung rumahnya besar. Makanya dalam situasi di dunia kita punya sesuatu yang gak sesuai harapan kita, bersabarlah karena Allah sebenarnya sedang mempersiapkan sesuatu yang kejutan kita nanti di surga. Misalnya gini, bertahun-tahun nikah tapi misalnya nggak punya anak gitu, bersabarlah. Karena nanti ternyata di akhirat Allah jadikan antara penduduk surga sebagai anak kita, sebagai hiburan. Yatufu alaihim lidanum mukhalladun. Mereka akan dikelilingi remaja muda yang menjadi pelayan mereka. Anak-anak di surga yang kelak jadi salah satu anak kita yang selama di dunia nggak punya anak. Makanya nikmatnya lebih besar. Kenapa ada orang yang tidak pernah berhubungan dalam keadaan jomblo, dia nggak pernah pacaran, nggak pernah bersentuhan. Nikmatnya ketika nanti di surga dia puaskan syahwatnya. Nikmatnya air kelapa itu dirasakan oleh orang yang tidak minum seharian. Kenapa? Air kelapa nikmat. Ya, makanya orang tidak akan pernah menikmati air kelapa kalau di pagi hari, siang hari dia kembung perutnya. Makanya dibalik hal-hal yang tidak mengenakan di dunia, sabarlah bahwa ada yang akan Allah siapkan kejutan buat kita di surga. Tinggal tunggu waktunya aja.